Sekarang kita mundur deh kok. Gimana kalau dia bukan dari nol tapi lagi ngutang posisinya sekarang nih? Dari ngutang ya? Dari ngutang. Gimana caranya dia untuk melunasi hutang ini secepat mungkin? Dan banyak loh. Ini yang nonton ini mungkin lagi depresi nih kok. Pengen cari jawaban terhadap gimana aku melunasi utangku gitu-gitu. Gimana kok caranya? Oh jadi sekarang posisi minus ya? Minus lagi kok, dia ada utang. Gimana? Udah minus masih nonton podcast lagi? Bagus dong. Bagus dong. Oh iya bagus. Kalau dia minus, dia gak ada isi otak nonton podcastku. Oh iya bagus. Jadi bagus. sukses kok dia. DM Samuel Chris untuk dilunasi. Enggak, kalau punya utang harusnya fokusnya bukan investasi. Ini banyak orang lucu, Sam. Punya utang. Gimana? Terus dia mau investasi buat lunasin utang. Ya. Jadi karena dia utang stres, oh ini gak bisa lunas nih. Dia lihat kelas-kelas Yang bikin cepat kaya. Saham lah, kripto lah, forex lah apa. Waduh, future kali 500. Oh iya. Apa sih iklannya? Trade apa sih? Pokoknya masuk kecil untung banyak itulah. Iya, banyak sekali sih yang kayak gitu sekarang. Masuknya uangnya kecil untung banyak gitu kan. Yeah. Wah ini bisa buat bayar utangku nih. Dia mikir gitu. Iya. Akhirnya kalau mau trading supaya kali 500 itu kan pakai duit. Utang lagi dong. Dia mau utang lagi buat bayar utang loh, lucu ya. Itu serem banget ya. Hancur. Jadi kalau udah punya utang udah jangan berjudi. Okay. Mulailah jadi karyawan cari uang untuk ngelunasin utangmu dulu. Jangan mikir investasi dulu. Investasi itu adalah pakai uangmu, bukan pakai uang utang. Kalau kamu nggak punya uang, jangan investasi. Kerja kalau nggak punya uang. Dan ini ada satu statement dari Ko Andrew yang bagus banget. Kita ambil kembali dari podcast yang sebelumnya kok ya. Koko pernah bilang gini sama aku. Kalau kamu investasi di suatu instrumen, entah itu kripto, saham atau apa, dan kamu berharap bahwa return dari investasimu lebih tinggi daripada bisnismu, berarti antara dua, bisnismu yang jelek atau kamu sedang berjudi. Iya. Itu bagus banget sih. Dan itu benar-benar yang aku terapkan. Ini kan lagi puncak-puncaknya kripto nih. Iya. Aku lagi exit sekarang kok. Oke. Udah 50% aku udah pegang cash. Tinggal 50% aku tunggu naik, aku cabut semua. Dan aku bakal putar ke bisnis ini. Aku all in di bisnisku sendiri kok. Bagus. Sampai di tahap yang aku ngerasa ini kalau dengan uang segini, misalnya uang dinginku udah segini, udah gak bisa aku putar lagi di bisnis dan returnnya tidak setinggi kalau aku invest di saham atau kripto, baru aku masuk lagi di pasar modal atau di kripto itu. Oke. Tapi kalau selama bisnisku masih bisa berkembang lebih tinggi daripada di investasi, ngapain aku putar di investasi kan? Makanya aku kan bilang tuh, jangan sampai investasimu itu untungnya kegedean. Rusak otakmu. Caranya supaya investasi untungnya gak gede-gede amat gimana? Masuknya jangan gede-gede. Nomor satu ya. Nomor dua, masuknya jangan yang ada kemungkinan untung banyak. Kalau nggak rusak kayak otaknya, maksudnya malas kerja gitu ya? Kalau ada kemungkinan untung banyak, artinya di sana ada kemungkinan Rugi. hancur banyak. Betul. Udah pasti itu. Zero sum game soalnya. Kalau kamu mau kepingin duitmu kali 2, berarti ada kemungkinan duitmu jadi 0. Betul. Kalau kamu kepingin naik 50%, berarti ada kemungkinan duitmu minus 50%. Betul. Berjudi itu namanya. Betul. Make sense. Jadi jangan untung banyak-banyak, jangan dapat untung banyak-banyak dari hasil investasimu. Rusak otakmu, kamu gak mau bisnis. Tungguin terus investasimu plus minus. Hancur hidupmu. Iya. Oke, berarti memang intinya adalah investasikan uang dingin ke sesuatu yang memang kamu udah tahu bener-bener gitu. Jangan FOMO dan lain-lain kan. Iya, oh iya dulu kan kontennya Sam kan ada kan rugi berapa? 800 juta atau berapa? Betul. Itu kena serakah. Menyita pikiranmu gak? Wih gila kok. Itu sampai aku setiap kali. Jadi notifnya itu aku sengaja nyalain kok. Sengaja aku nyalain. Supaya dia begitu bunyi ting aku bangun lagi. Untuk lihat grafik. Serius. Gila, ini kan? Ini kisah real. Gila banget. Aku sama Jo ini waktu dulu ya. Ini zaman tahun-tahun 2020-2021 yang masih cycle sebelumnya nih. Okay. Itu masih zaman-zamannya meme ya kok. Itu aku masuk Santa Cruz apa meme yang aneh-aneh. Itu literally kok. Kita tidur cuma 2 jam sejam begitu. Notifikasi Joy bangun. Gak masuk akal. Akhirnya jadi hidup ini kayak apa gitu loh jadinya. Itu minus. Iya. Kalau plus tetap nyita pikiranmu. Yes aku menang. Menangku berapa sekarang ya? Ya menangku berkurang. Yes menangku nambah. Otak itu terus pikirannya. Iya. Jadi kamu menang, kamu kalah, kamu minus, kamu plus. Tetap otakmu itu akan disita sama itu gitu loh. Pada saat otakmu disita sama itu, kamu gak bisa fokus untuk melakukan hal lainnya. Hal lainnya itu bisa kerja, bisa bisnis, bisa belajar. Bisa olahraga, apapun itu kamu gak fokus. Betul. Olahraga sambil mikirin portfolioku plus atau minus. Lagi pedal gitu kan mau nyemes. Iya. Kok kalau turun gimana nih gitu. Sama. Sambil kerja sambil mikirin tadi minus. Iya. Atau sambil kerja sambil mikirin yes aku
hari ini plus banyak. Iya. Jadi nggak fokus juga. Bosmu akhirnya nggak suka sama kamu karena kamu nggak fokus kerja. Bisnis juga nggak fokus juga karena plus minus. Tapi kalau investasimu pas, uangnya pas yang dimasukin dalam investasi. Jadi plus juga plusnya nggak akan banyak, minus juga minusnya nggak akan banyak. Tidak akan mengganggu pikiranmu. Itu yang benar, menjaga inflasi itu dari situ. Iya, jadi nggak akan mengganggu tuh pikiranmu. Oke. Plusnya dia itu tidak akan mempengaruhi gaya hidupku. Oke. Minusnya dia itu juga tidak akan mempengaruhi gaya hidupku. Jadi nggak perlu dinyalain notifikasinya, percuma, nggak akan bikin aku happy, nggak akan bikin aku sedih soalnya. Fokusku di bisnis, fokusku di kerja, fokusku di belajar untuk masa depan yang cerah.